Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 27. Kali kita mengambil ayat 45 sampai 54 dengan judul Yesus mati. Kemudian dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seseorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebuah bulu dan memberikan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kematian Yesus menimbulkan banyak kontroversi. Karena banyak orang yang berkata kalau dia Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Dan kalau Yesus mengalami kematian, maka Yesus bukanlah Allah. Karena Allah tidak mungkin mati. Oleh karena itu banyak orang berpikir bahwa Yesus adalah nabi dan bukan Tuhan. Izinkan saya menjelaskan, kalau nabi lahir dari hubungan suami dan istri, muncullah bayi yang kemudian bayi itu menjadi seorang nabi. Sedangkan Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri. Yesus lahir karena Roh Allah sendiri yang meminjam rahim Maria, maka lahirlah Sang Juru Selamat. Jadi kematian Yesus adalah kematian disertai dengan tujuan dan misi penyelamatan manusia dari kematian kekal. Kematian Yesus bukan menunjukkan kelemahan dan ketidakkekalan dia. Mari kita lihat di sini arti daripada kematian Yesus. Ada beberapa pelajaran yang saya mau bagikan arti dari kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus adalah akibat dari penyerahan dirinya. Ayat ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi saudara ingat bahwa Yesus mati bukan karena ia dicabut oleh malaikat maut atau dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha membunuh Yesus sampai darahnya habis, yang keluar sisa air, Yesus pun tidak mati. Sampai ia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Alkitab menulis setelah Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, barulah kematian itu dapat terjadi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus punya kuasa untuk menentukan kematiannya. Beda dengan nabi yang tidak memiliki kuasa untuk menentukan hari kematiannya. Nabi tidak punya kuasa untuk menambah dan mengurang hari kematiannya. Tetapi jelas sangat berbeda dengan Yesus. Kematiannya datang di saat ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Jadi jelas kematian Yesus adalah akibat penyerahan dan bukan akibat dari kelemahan. Yang kedua, arti kematian Yesus. Kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Ayat 51 berkata, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Bait suci memiliki 3 bagian. Yang pertama pelataran atau halaman. Yang kedua tempat kudus, di mana hanya imam-imam yang boleh masuk. Dan yang ketiga tempat maha kudus, di mana hanya imam besar saja yang boleh masuk dan hanya sekali dalam 1 tahun untuk menebus dosa umat manusia. Yang menarik, ketika Yesus mati, maka tirai pemisah ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah dua, sehingga tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Dulu
Hanya imam besar saja yang bisa merasakan hadirat Tuhan, melihat Tuhan dan mendengar Tuhan. Tetapi setelah kematian Yesus, tirai bait suci terbelah dua, maka tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan manusia, ruang maha kudus dengan manusia, antara Allah dengan manusia, sehingga siapapun bisa berjumpa dengan Tuhan, merasakan Tuhan, melihat Tuhan, dan mendengar Tuhan. Bukan hanya pendeta. Kabar gembira, setiap kita bisa mendengar dan melihat Tuhan. Kematian Yesus paling tidak disertai 4 peristiwa yang ajaib. Yang pertama, terjadi kegelapan selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Berarti bukan hanya Bapa berduka, tapi langit dan bintang-bintang pun ikut berduka. Yang kedua, peristiwa yang ajaib terjadi setelah kematian Yesus, tabir tebal bait suci terbelah dua. Ini jelas bukan ulah manusia. Ini pasti pekerjaan Tuhan. Karena manusia masuk bait Allah aja atau ruang kudus aja bisa mati. Apalagi dia belah tabir bait suci. Bisa berhadapan dengan raja segala raja. Bisa mati. Jelas yang membelah ini adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, peristiwa yang ajaib terjadi setelah Yesus mati. Gempa bumi sehingga bukit-bukit batu terbelah. Bukit batu yang keras bisa terbelah dua. Itu luar biasa pekerjaan tangan Tuhan. Yang keempat, peristiwa ajaib dari kematian Yesus, bangkitnya orang mati dari kubur. Sehingga melalui 4 peristiwa yang ajaib, setiap orang mengetahui bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, arti kematian Yesus. Kematian Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa kematian Yesus membuktikan kealahannya? Kita lihat pada ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi ketakutan ketika mereka lihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Yang menarik, prajurit Romawi yang membenci Yesus, memukul Yesus, mencambuk Yesus, menikam Yesus, setelah ia melihat kematiannya, lalu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bahkan penjahat di sebelah Yesus meminta Yesus untuk mengingat dia ketika Yesus ada di Firdaus. Membuktikan lewat kematian Yesus, penjahat bertobat. Lewat kematian Yesus, orang menganiaya Yesus bisa bertobat. Karena Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Raja segala raja. Jadi kita belajar 3 arti dari kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus adalah akibat dari penyerahan dirinya. Yang kedua, kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Yang ketiga, kematian Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Biarlah melalui kematian Yesus yang kita pelajari, bukan sekedar kita diselamatkan, tetapi kita bisa mengalami perkara besar, dan kita makin mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan semakin jelas. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.